Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Baluman Tawar, kemudian para ibu guru hebat SD Negeri 0563 Mesir Tawar. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara yaitu diseminasi saya mengenai budaya positif. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, inilah dia diseminasi budaya positif oleh saya Setiadi, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 0563 Air Tawar. Nah, di budaya positif ini ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Kemudian dari disiplin positif itu tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh dari nilai kebajikan itu misalkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja yang terdapat pada kebutuhan dasar manusia? Ada 5 yang sekalian ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya yaitu contoh dari kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan primer, yaitu dia makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu
kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, yang mana bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar, kemudian motivasi intrinsik. Jadi yang termasuk dari motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan kemudian untuk motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada tiga perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu dia sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada yang namanya konsekuensi, yaitu terencana, sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol, sama seperti kemarin yang sudah ibu-ibu dengarkan. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama itu penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, yang keempat ada namanya posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang bisa dilaksanakan di sekolah. Saya ambil kasusnya ya sekalian. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, jika seorang guru itu sebagai penghukum, maka yang dilakukan guru setelah selesai upacara, hormat tiang bendera 30 menit. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu misalkan kalimat yang bisa diucapkan guru, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi lagi. Kemudian posisi yang keempat itu yaitu posisi pemantau, di mana posisi pemantau ini kalimat yang biasa diucapkan itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi sekolah ya, dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang untuk posisi yang terakhir ini yaitu posisi manajer. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, ada yang dia 2 bersifat negatif. Yang pertama itu sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang tiganya lagi itu bernilai positif, dan lebih bagusnya lagi jika seorang guru tadi bisa menempatkan pada posisi manajer. Baik Bapak, baik Ibu sekalian, seperti ini kalimatnya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menempati posisi apa itu Ibu sekalian? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
sebagai manajer. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer ya? Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Iya, posisi sebagai teman. Nah, selanjutnya kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Iya, penghukum. Selanjutnya ada namanya pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan sebelum kegiatan pembelajaran ya sekalian ya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari motivasi dari dalam diri. Tujuannya sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar bagaimana untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi pernyataannya itu universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir atau yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, biasanya seorang guru jika siswanya memiliki masalah, kalimat yang diucapkan guru, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau yang diyakini bersama ya, nilai-nilai baik yang disepakati atau diyakini bersama. Nah, di sini saya sudah ada kertas sticky note. Apa nama kertasnya? Sticky note. Ya, sticky note. Jadi nanti kamu akan menuliskan keyakinan apa yang harus kita sepakati bersama. Nah, keyakinan tadi ini dia tidak boleh mengandung nilai negatif. Jangan ada kata tidak boleh ataupun jangan ada kata jangan. Paham? Paham? Oke, ini saya bagikan. Silakan langsung ditulis. Silakan langsung ditulis 2 atau 3 kata saja. Yang sudah dapat boleh langsung ditulis. Ayo langsung ditulis. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Oke, sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai, coba saya mau minta dulu. Julia, apa keyakinan yang sudah kamu tuliskan? Iya, bisa. Lanjut, tempelkan ke depan. Ayo, Habibie sekarang. Iya, bagus, saling menghargai. Tepuk tangan. Tempelkan. Silakan. Oke.